bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sasabilatnin. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 tipe orang tua dalam Al-Quran. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama ada orang tua seperti Nabi Nuh dan istrinya. Tipe orang tua layaknya Nabi Nuh dan istrinya yang terdapat dalam Al-Quran. Kisah Kanan anak Nabi Nuh yang durhaka. Mari kita bahas juga kisah Nabi Nuh asli yang lainnya, yaitu mengenai anaknya yang durhaka dan terbawa air bah yang bernama Kanan. Awalnya ia hanya berpura-pura beriman kepada Allah di depan ayahnya dan menyembunyikan kebenciannya pada Allah. Kanan adalah putra Nabi Nuh yang paling tua. 3 yang lainnya yaitu Yafid, Ham, dan juga Sam. Setelah air bah memenuhi wilayah tempat tinggal mereka, terlihatlah dengan jelas bahwa ternyata Kanan durhaka pada orang tuanya dan menolak ajakannya. Allah memperlihatkan bagaimana kemunafikan Kanan dan tidak memasukkan ke beberapa golongan orang yang selamat. Ia juga terus berupaya untuk berenang menuju puncak gunung yang saat itu wilayahnya belum terkena air. Nabi Nuh tetap mengajak Kanan untuk ikut ke kapalnya saat itu karena kasih sayangnya sebagai seorang ayah. Tapi Kanan tetap tidak mau mengikuti ajakannya dan ia ingin berenang saja hingga ke puncak gunung. Setelah itu di sela-sela pembicaraan antara ayah dengan anak itu, muncullah gelombang yang sangat besar yang menghalangi mereka. Seketika Kanan pun menghilang dari pandangan Nabi Nuh. Nabi tetap berusaha mencarinya tetapi ombak sudah semakin tinggi. Nabi Nuh pun sangat sedih, ia juga sangat menyesali kematian anaknya yang terjadi dengan sangat tragis. Ia juga menyesal mengapa anak tertuanya itu tidak mau menerima ajakannya. Nabi Nuh sempat bertanya-tanya, mengapa Allah tidak menyelamatkan Kanan anaknya karena ia merasa tak pernah mengingkari, melanggar perintah Allah. Tapi Nabi Nuh saat itu memang belum sadar bahwa Kanan sebenarnya belum beriman kepada Allah, dan masih menjadi kafir. Allah pun menjelaskan kembali pada Nabi Nuh bahwa Kanan bukan menjadi salah satu keluarga Nabi Nuh yang dijanjikan oleh Allah untuk diselamatkan. Nabi pun sadar akan kesalahannya bahwa Kanan memang belum beriman. Ia pun memohon ampun pada Allah mengenai kehilafannya. Gambarkan ayah Nabi Nuh yang soleh, sedangkan sang ibu memiliki tipe manusia jahat dan kafir. Pada tipe orang tua seperti ini, anak Nabi Nuh yakni Kan'an lebih cenderung mengikuti sifat sang ibu, yang justru berada di barisan orang-orang kafir penentang Nabi Nuh alaihissalam. Meskipun Kan'an menentangnya, kasih sang ibu Nuh tidak pernah memudar. Bahkan saat air bah datang menghampiri, Nabi Nuh masih memanggil Kan'an dengan panggilan ya Bunaya yang menunjukkan kata kasih sayang yang tinggi. Dalam kondisi anak yang durhaka, Nabi Nuh tidak pernah berputus asa untuk memohonkan keselamatan terhadap anaknya serta keluarganya. Doa Nabi Nuh tertuang dalam surat Hud ayat 45. Nuh memohon kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan sesungguhnya janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Yang kedua, ada orang tuanya seperti Fir'aun dan istrinya. Tipe orang tua layaknya Fir'aun dan istrinya yang bernama Asia merujuk pada gambaran pasangan seperti air dan minyak. Dalam hal ini, yang menjadi kafir kepada Allah adalah sang ayah, sedangkan ibu memiliki sifat yang sangat solehah. Namun ternyata anak-anak mereka lebih condong mengikuti dan meneladani sifat ayah mereka yang menentang Nabi, bahkan sehingga keturunan Fir'aun selanjutnya tetap membangkang dan tidak mau untuk menerima dakwah dan Rasulullah dan ajaran tauhid. Yang ketiga ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi teladan orang tua yang soleh, taat, dan tunduk kepada Allah.
Beliau mendidik anak dengan keteladanan uswatun hasanah, selalu mendoakan kebaikan untuk keturunannya, serta memohon agar anak cucunya menjadi pemimpin yang soleh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 124, Nabi Ibrahim juga berdoa agar keluarganya hidup di lingkungan aman, jauh dari syirik, dan diberi rezeki yang baik. Dalam surat Ibrahim ayat 35 dan 37. Keteladanan dan doa tersebut menjadikan anak-anak beliau, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, tumbuh sebagai sosok mulia yang berbakti kepada orang tua. Yang keempat, ada tipe orang tua layaknya Abu Lahab dan istrinya. Ummu Jamil memiliki sifat yang sama-sama kafir dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya sangat membenci dakwah Rasulullah sehingga Allah mengutuk mereka sebagai orang yang celaka, seperti tertuang dalam surat Al-Lahab ayat 1-5. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Karena kedua orang tuanya sama-sama memiliki sifat yang buruk, maka sifat tersebut turun kepada anak-anak Abu Lahab yang menjadi penentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.